Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Wa ba'du fa uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari pekan terakhir bulan Zulqa'dah. Ini kita sudah memasuki pekan terakhir, last week, yaitu bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang diagungkan dalam Islam. Ashhurul Hurum, ya Pak? Ashhurul Hurum. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, keluarga kita, anak-anak kita. Yang sakit Allah sembuhkan, amin. Yang punya hajat-hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya, amin. Yang punya tanggungan utang piutang Allah mudahkan untuk membayarnya. Dan kita doakan dari jamaah Masjid Al-Aqsa mungkin tahun ini yang sudah berangkat memenuhi salah satu rukun Islam panggilan Allah, menunaikan ibadah haji. Semoga Allah jadikan hajinya haji mabrur. Amin ya Allah. Sehat walafiat pulang pergi. Keluarga yang ditinggalkan Allah lindungi. Sehingga nanti bisa membawa insya Allah perubahan yang terbaik untuk negeri yang kita cintai. Dan bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan panggilan oleh Allah, semoga Allah segera panggil kita untuk memenuhi panggilannya ke tanah suci. Amin. Baik itu haji kecil umroh ataupun haji besar, ya, di bulan haji. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sekeluarga, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Kelak semoga kita diakui menjadi pengikut dan umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan kajian kita Al-Ashra Al-Mubashshiruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pada bagian kali ini adalah sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagai landasan teologis, konstruksi, pijakan dalil tentang sahabat-sahabat mulia ini adalah dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 100. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ayat ini menerangkan dan menegaskan semua sahabat-sahabat mulia baik dari kalangan muhajirin ansor adalah orang-orang yang sudah dijamin Allah masuk surga. Karena apa, Pak? Perjuangan. Karena apa? Awal-awal mereka bersama Rasulullah SAW menebarkan dakwah. Cobaannya lebih dahsyat daripada cobaan kita. Maka akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada lagi celah, lubang sekecil apapun untuk kita mengkritik para sahabat. Pokoknya orang sahabat itu orang paling top. Setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi, generasiku, kata Rasul. Siapa generasi Rasul, Pak? Yang langsung bertemu berguru dengan Rasul.
Sahabat. Siapa itu sahabat? Man laqiyar Rasul. Orang yang bertatap muka bertemu dengan Rasul. Itu sahabat. Wa amana billahi wa birrasulih. Bukan hanya bertemu sejaman dengan Rasul, tetapi ada komponen yang kedua. Iman kepada Allah dan Rasul. Saya mau tanya apa dengan Abu Lahab, Abu Jahal bertemu enggak dengan Rasul? Bertemu, tapi enggak memenuhi kriteria variabel yang kedua. Maka bukan disebut sahabat. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi bagian yang kedua itu tidak bisa dipisahkan dengan bagian yang pertama. Bertemu dan beriman kepada Allah dan Rasul. Itulah sahabat. Tsummal ladzina yalunahu. Kemudian ini generasi emas, Pak. Generasi emas ini. Muridnya sahabat. Namanya tabi'in. Siapa tabi'in, Pak? Yang berguru dengan sahabat. Tidak bertemu Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya tabi'in. Baru generasi emas selanjutnya. Tabi'ut tabi'in. Muridnya tabi'in. Nah, kita ini udah yang, udah keberapa? Udah nggak ada jaminan kan. Makanya orang-orang sahabat itu, semua sahabat adalah yang dijamin masuk surga. Ya, Bapak Ibu, mari kita bahas sejenak siapa Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kondisi pemerintahan Islam ketika beliau menjabat. Ya, terjadi goncangan, Pak. Situasi yang tidak kondusif. Ketika beliau menjabat itu memang zaman penuh dengan fitnah. Ya, Ali bin Abi Thalib huwa Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ali putranya Abu Thalib, putranya Abdul Muttalib. Apanya Rasulullah SAW, Pak Ali? Sepupu. Anak pamannya. Abu Thalib adalah paman Rasulullah SAW. Ya, ibnu ammi Rasulullah SAW, anak paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib. Kita tahu bagaimana Abu Thalib memberikan perhatian yang cukup besar sepeninggal orang tua Rasulullah SAW. Benar? Ya, Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, Rasulullah SAW tidak pernah diganggu secara fisik karena orang yang dituakan. Ya. Wa zawju ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib ini suami daripada putri tercinta baginda Rasulullah SAW yang bernama Fatimah. Wa huwa awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minas sibyan. Ali bin Abi Thalib ini, Pak, termasuk dari kalangan anak-anak sibyan, yarhamkallah, jamak dari sobi. Dari kalangan anak-anak yang cepat merespon dakwah Rasul. Ali. Jadi kalau ada pertanyaan, man asgharu man aslama bi Rasulillah SAW, siapa dari sahabat yang paling asghar, more small, yang paling kecil usianya beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah dan Rasul? Ali bin Abi Thalib. Masih kecil. Dalam riwayat lain disebutkan belum genap sampai 13 tahun umur beliau. Dan syaja'ah. Ya, wa huwa ahadul asyra al-mubasysyirin bil jannah. Ali bin Abi Thalib ini satu dari 10 sahabat alatul, pintu tol mubasyarah. Pintu tol ini kita. Ini paling cepat ke bandara kan, Pak? Paling cepat tol kita ini. Pokoknya kalau ada bawa bandara lewat sini aja udah. Walaupun geseknya agak tinggi dikit, enggak apa-apa. Ini tol paling dahsyat ini, ya, kayak lapangan bola. Nah, ini 10 yang dijamin masuk surga tanpa hisab, Pak. Seret. Kalau mau saya tanya, begitulah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya 10. Kalau sudah mereka tanpa hisab masuk surga, masa mau kita kritik-kritik? Enggak masuk akal saya. Allah saja sudah menjas, memberikan garansi, mereka langsung, kita inilah itu, apalagi kita kutuk-kutuk, enggak masuk di akal saya, enggak masuk. Berarti ada something wrong. Orang yang mengkritik, mengorek-ngorek, apalagi mengkutuk, ada yang konslet dia. Ada yang konslet. Ya, bocor halus bahasa Jawanya. Ya, Bapak Ibu,
Ali dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Baqiya fi Makkah ba'da hijrati Rasulullah SAW. Dia tetap stay berada di kota Mekah ketika Rasulullah SAW hijrah. Pak, ada pertanyaan. Mengapa nggak langsung berangkat hijrah? Ada yang bisa jawab? Karena Ali bin Abi Thalib mendapatkan mandat dari Rasul untuk mengembalikan wadiah, barang-barang titipan masyarakat Mekah yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ada job, ada tugas Ali yang diberikan oleh Rasul. Nanti kau hijrah, tetap menyusul hijrahmu, tetapi sebelum kau berangkat, ini barang-barang dari suku Fulan, namanya Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulanah, berikan semua. Makanya Pak, orang Barat semua di luar kita kalau meneliti akhlak Rasul, angkat tangan mereka. Kalau hatinya jernih, dapat nur cahaya. Orang sekarang udah, mungkin kalau pindahan sekalian dibawa itu titip-titipannya kan. Gak dikembalikan. Tapi Rasulullah SAW masih memikirkan itu. Ali diberikan amanah. Liyu'addiyal amanah allati awdaha ba'dun nasi inda Rasulullah SAW. Agar Ali menunaikan amanah yang diberikan oleh Rasul. Mengembalikan al-wadi'ah. Barang-barang titipan masyarakat Mekah. Karena mereka punya trust, kepercayaan yang tinggi kepada Rasul, sikoh, keyakinan, kalau barangnya dititipkan kepada Rasulullah SAW, di sisi Rasul, nggak akan diambil orang penjegal-penjegal. Nah, setipbok lah, apa itu kalau di bank setipbok? Nah, setbok atau setipbok itu. Nah, dititipkan Pak. Padahal secara ideologi Nabi dimusuhi. Dahsyat ya Pak. Tidak ada pribadi seperti itu Pak. Secara ideologi akidah dia tidak yakin. Masih bertahan. Tapi secara hablum minan nasnya, Rasul mendapatkan trust, kepercayaan 100% lebih. Allah. Tidak ada sosok seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa hazaru ilal Madinah ba'da zalik. Usai Ali bin Abi Thalib menunaikan, mengembalikan semua barang-barang tadi yang dititipkan kepada Rasulullah SAW, baru Ali hijrahnya terakhir. Jadi Ali nggak bareng-bareng. Kenapa? Ada alasan sebab syar'i yang Rasulullah SAW langsung memberikan mandat kepada beliau. Wa qad ishtaraka Ali bin Abi Thalib fi jami'il ghazawat. Ali bin Abi Thalib hampir ikut serta dalam semua pertempuran. Hampir semua. Illa ghazwat Tabuk. Kecuali perang-perang akhir. Perang Tabuk ini perang yang diikuti Rasulullah SAW akhir. Sebelum beliau wafat. Perang Tabuk. Wastuhira bisyaja'ah. Nah, ini penting Pak. Ali bin Abi Thalib ini salah satu sifat kriteria beliau yang terkenal syaja'ah. Apa saja? Pemberani. Usia segitu sudah dia berani menempatkan posisinya dengan perintah Rasul untuk berada di pembaringan Rasul. Yang nyawa taruhannya. Pas dibuka Ali, jadinya nggak kebacok. Kalau sekiranya cucu anak kita gimana? Udah nangis duluan. Nggak berani dia. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu. Udah nampak keberanian itu. Maka dalam Islam Pak, mohon maaf Bapak Ibu, diajarkan anak-anak kita berani dalam kebenaran. Namanya ketangkasan. Ada sifat-sifat yang harus kita ajarkan ke anak kita. Jangan dia nggak berani dalam kebenaran. Makanya ada ketangkasan dalam Islam. Nah, sibahah, swim, berenang, rukubul khail, menunggangi kuda, warrimayah, dan memanah. Itu semua bagian dari ajaran Islam yang nanti mengajarkan anak kita menjadi pemberani. Ya, berenang, ya, allimu auladakumus sibahah wa rukubul khail warrimayati wa rukubul khail.
menunggang kuda dan memanah. Nah, ini ketangkasan. Kalau kita di kampung dulu manjat pohon, Pak. Pak Saiful manjat pohon nyari kayu, ya kan? Berenang di sungai, ya kan? Nah, kalau kita di Bintaro di mana di sungai yang gede kan tidak ada. Kolam renang lah, ya. Itu mengajarkan juga syaja'ah, Pak, keberanian. Ya. Kama urifa bil fasahati wal bayan. Oh, selain dia pemberani, Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan, Pak, tengok, al-fasahah wal bayan. Kata-kata yang tertata. Ya, sastra bahasanya. Al-fasahah, fasih. Wal bayan, pilihan kata-kata, orator. Bahasa saya. Dahsyat. Radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Tetapi sayang seribu sayang, setelah wafatnya khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan, ba'da maqtali al-khalifah Utsman, arada as-suwar al-khilafah ala Ali bin Abi Thalib. Pada waktu Utsman bin Affan wafat, setelah dikepung rumahnya kan, ya ini udah hura-hura semua, Pak. Jadi udah terjadi hura-hura. Pada waktu itu orang-orang yang pro dengan Ali menawarkan langsung untuk menjadi khalifah. Ali menolak. Walakinna zu'amal muhajirin wal ansar, tetapi para pembesar Aswar ini orang-orang yang demonstrasi, Pak. Setelah kewafatnya Utsman langsung datang ke Ali jadi khalifah penerus. Tapi Ali menolak. Nanti ada tendensi apa-apa, dia mau menghindari fitnah yang lebih besar. Para pembesar sahabat Muhajirin dan Ansor yang sudah ditetapkan Allah tadi jaminannya surga, rapat syura dan memberikan kode kepada Ali. Terima itu. Estafet itu. Kalau enggak tambah kacau nanti perjalanan pemerintahan Islam. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menerima tawaran itu. Karena apa, Pak? Diusulkan dari dua kalangan yang sudah dijamin masuk surga. Muhajirin dan Ansor. Sementara yang pertama mengusulkan hanya para pendemonstrasi yang tidak cocok dengan Utsman bin Affan. Ali tidak mau menerima. Kalau dia terima langsung, tambah baca, bahaya, kacau. Tunggu timing waktu yang pas. Pembesar Muhajirin Ansor kemudian melakukan meeting syura, musyawarah, wa amruhum syura bainahum, dan memberikan kode agar Ali cepat mengambil estafet itu. Diterima oleh Ali. Wa tammat bai'atuhu fi dzalik. Wa tammat bai'atuhu wa dzalika fil ayyamil akhirah min Dzulhijjah. Semua menyatakan kesetiaannya kepada Ali bin Abi Thalib, Muhajirin dan Ansar pada hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Hari terakhir bulan Dzulhijjah tahun ke-35 Hijriah. Beliau resmi menjadi seorang khalifah, ya, memimpin daripada pemerintahan yang berada di kota Madinah sepeninggal Utsman bin Affan. Ad-Daulatul Islamiyah fi ahdi Ali. Kondisi pemerintahan Islam di waktu Ali menjabat. Baqiya Ali bin Abi Thalib khalifatan hawalai 5 a'wam. Beliau hanya meneruskan kepemimpinan 5 tahun, Pak. Pendek sekali, Pak. Karena, Pak, chaos, Pak. Perpolitikan itu bergejolak, bahasa saya. Wa kanat khilafatuhu fatrata fitan. Sudah saya singgung. Ketika Ali menjabat adalah era-era penuh dengan fitnah. Wa munaza'at bainal muslimin. Ada friksi antara kaum muslimin. Ya. Wa irtabatat asbabuha. Kenapa terjadi itu, Pak? Karena ada rentetan dengan peristiwa terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Mereka minta keadilan. Oh, di situ, Pak, selalu, Pak, ada orang yang memancing ikan di air keruh. Maka jangan pernah kita dimanfaatkan, kaum muslimin Indonesia ini. Dilaga, tahu dilaga? Dibenturkan, ambil. Ya? Kenapa terjadi fitnah, Ustaz? Kalau Bapak nanti tanya dan seterusnya, kok begitu ngerinya? Karena ada rentetan Utsman terbunuh waktu itu. Kan Utsman dikepung rumahnya, Pak. Ingat? Allahu Akbar. Wa qad zaharat atharu hadhihi fitnah
fi mauqi'atil Jamal wa Siffin. Sampai peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, setelah itu Ali radhiyallahu anhu menjabat, memberikan dampak munculnya dua pertempuran, peperangan. Yang disebut dalam sejarah perang Jamal dan Siffin. Ini Pak, cobaan semua Pak. Nah, bagaimana kisahnya? Mauqi'atul Jamal, ya, perang Jamal, Thalhah bin Ubaidillah wa Zubair ibnul Awwam, ya, min baini sittah alladzina taraka al-khalifah Umar. Ya, Ubaid bin Abdullah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, ya, adalah orang yang di antara 6 yang ditunjuk untuk meneruskan kekhalifahan, ya, yang kemudian disuruhkan waktu itu. Setelah Abu Bakar wafat, maka ditunjuklah di antara 6 itu ada Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Umar dan seterusnya. Tapi Umar yang terpilih. Walamma buyi'a Ali bil khilafah, ketika Ali diberikan amanah menjabat sebagai pemimpin sepeninggal Utsman bin Affan, baya'ahu Thalhah wa Zubair. Thalhah dan Zubair memberikan sumpah setia kepada Ali. Tidak ada sakit hati, Pak. Para sahabat ini tidak ada sakit hati. Semuanya move on. Walakinnahuma bita'siril fitnah badalahuma ra'yan akhar. Tetapi ketika terjadi fitnah hura-hura, ketika sahabat Ali menjabat karena pengaruh kematian Utsman bin Affan, mereka berdua punya inisiatif, pendapat lain. Wattafaqat ma'ahuma, dan disetujui pendapat Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam oleh As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, yaitu Aisyah ibunda tercinta radhiyallahu anha. Jadi ada siapa? Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ini satu blok. Ya. Ittasa'ad dairatul khilaf bainal janibain. Terjadilah, Pak, pergesekan, perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Wadarat bainahuma ma'rakatul Jamal, terjadilah kemudian pertempuran Jamal atau perang onta tahun setelah setahun Khalifah Ali dilantik tadi. Tepatnya tahun ke-36 Hijriah. Wa fi hadhil ma'rakah, di pertempuran itu, ya, terjadi fitnah yang luar biasa. Kutilal katsirun kama kutila Thalhah wa Zubair. Sebagaimana juga terbunuh sahabat Nabi Thalhah dan Zubair. Memang sudah ngeri kredit, Pak. Ini perang Jamal. Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, antara dua belah pihak. Masing-masing pihak punya pengikut. Makanya kita jaga benar negeri yang Allah cintai ini, negeri Indonesia ini. Yang kedua, Mauqi'atus Siffin, perang Siffin. Bagaimana ceritanya perang Jamal? Singkat saja, Pak. Kalau begini nggak usah kita korek terlalu dalam-dalam. Nanti kemudian kita mengkutuk. Nah, makanya sekte yang sana, yang di luar kita itu biasanya masuknya dari sini, Pak, mereka. Doktrin kita itu masuknya, tengok itu, ini, itu. Kemudian, bla bla bla, plek kita. Akhirnya kita mentiadakan kelebihan sahabat. Apalagi sampai masuk mengkritik, mengkutuk. Nauzubillah min dzalik. Biasanya mereka ambil dari aspek ini dulu, Pak, untuk mendoktrin. Jangan sampai. Makanya ringkas saja ini, nggak usah dikorek-korek dalam. Iya, sahabat itu semua orang mulia. Namanya fitnah. Ya, Mauqi'atus Siffin, perang Siffin, karena awwalu amila qama bihil Khalifah Ali bin Abi Thalib azlu ba'dul wulad. Program pertama 100 hari Ali bin Abi Thalib adalah mereformasi birokrasi. Semua para pimpinan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman, semuanya dimutasi, diturunkan dari jabatan.
Dan itu nanti, mohon maaf, membuat barisan pengikut Utsman bin Affan dulu yang diangkat tidak terima. Pak, memang fitnah dahsyat, Pak. Ya, ya. Pertama program Ali bin Abi Thalib, kalau saya dramatisir 100 hari adalah azlu. Azl itu mencopot. Azala ya'zilu, mencopot. Ya. Ba'du wulatil ladzina ayyanahum Khalifah Utsman bin Affan. Sebagian gubernur yang diangkat oleh siapa? Masa Utsman bin Affan. Wa min haula'i al-wulad, di antara gubernur yang dicopot Ali bin Abi Thalib, gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah putranya Abi Sufyan. Ini nanti anu lagi, Pak. Friksi lagi, gesekan lagi, Pak. Mana Pak Abi Sufyan? Nah, Pak Abi Sufyan di belakang. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan alladzi kana waliyan ya ala Syam. Yang Muawiyah bin Abi Sufyan ini membawahi wilayah kegubernuran Syam. Mana Syam, Pak? Palestina, Yordan, Suria, satu lagi Lebanon. Ini Syam sekarang dah. Ya, Palestina, Yordania, Suria, dan Lebanon sekarang. Peta lama namanya Syam. Kalau Bapak disebut Syam, langsung Bapak ngeh 4 negara itu. Setelah Perang Dunia Pertama itu dipecah-pecah semua, Pak. Jadi negara dulu satu kesatuan itu. Yang Syam ini dulu udah kita kaji, dikuasai oleh negara superpower namanya Romawi. Peninggalannya masih ada, Pak, banyak itu benteng-bentengnya, Pak. Di Yordan itu ada. 2 pekan yang lalu baru dari sana. Ada peninggalan benteng-benteng Romawi, Bizantium. Ya, ada, Pak. Di Al-Quds di Yerusalem, gereja peninggalannya ada semua, Pak. Ya, ratusan tahun mereka berkuasa di sana. Tapi Al-Qur'an merekam dalam surat Ar-Rum. Alif Lam Ra. Gulibatir Rum. Romawi akan runtuh, hancur superpower. Siapa yang hancurkan, Pak? Persia. Nanti Persia hancur dengan cahaya Allah, akidah, dakwah. Mereka berantem dulu, tarung dulu. Ya, Bapak Ibu, itu Syam tadi. Palestina, Jordan, Suria, dan Lebanon. Saya 2-nya sudah. Palestina dan Yordania sudah. Karena berdekatan itu. Semua berdekatan, nyambung itu. Ya. Nanti insya Allah Bapak ke sana juga. Amin. Ke Masjidil Aqsa. Amin kan, Pak? Amin. Banyak jalan. Kalau nggak bisa Masjidil Aqsa sana, Masjidil Aqsa sini. Ini kan Masjid Aqsa juga ini, Pak Saiful, ya kan? Ya, tafaulan, optimis. Ya, waqat pada Muawiyah. Muawiyah nggak terima. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak terima dicopot dari jabatannya. Ya, an yastajiba li awamiri al-Khalifah Ali. Nggak terima dengan surat instruksi dari Ali untuk dia kemudian diganti dari jabatan gubernur. Bal ittahamahu, bahkan Muawiyah menuduh Ali bin Abi Thalib bitawatu ma'aswar, berkolaborasi dia dengan para pemberontak. Wah, Pak, udah, Pak, di Sumat sana sini, Pak, ya kan? Ala qatl Khalifah Utsman, tentang terjadinya peristiwa pembunuhan Utsman. Jangan-jangan ini Ali ikut juga ini, gitu. Tuhmah itu, Pak, tuduhan. Kesimpulan awal yang belum dibuktikan dengan dengan bukti. Kalau bahasa hukum kita sekarang apa? Asas praduga, tak bersalah itu. Makanya kan orang menuduh harus punya bukti, Pak. Benar? Yang dituduh bersumpah. Kalau Bapak dituduh harus punya bukti, kacau, Pak, negeri ini, Pak. Semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Yang nuduh yang harus punya bukti, Pak. Bapak umpamanya dituduh di Bintaro bla 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 bla. Siapa yang nuduh harus bawa bukti. Enggak bisa, dia kena nemplok sendiri itu tuduhannya. Bayangkan kalau negeri ini, Pak, lapor-laporan, Pak, semua yang dituduh Pak Saiful harus punya bukti. Kacau, Pak. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dalam ranah hukum, Pak, rumusnya itu yang menuduh harus punya bukti. Wal yaminu 'ala ma ankara ilaih. Yang dituduh dia bisa bersumpah. Bayangkan kalau saya tuduh Bapak yang perlu punya bukti. Oh, kacau. Negeri ini kacau jadi.
Tidak ada orang yang dituduh harus punya bukti. Yang nuduh harus punya bukti. Mana buktimu menuduh saya? Gitu. Makanya tidak boleh kita menuduh orang sembarangan. Ya, menuduh orang soleh yang banyak. Jadi saya tengok dia melakukan bla bla bla. Bapak harus percis menyaksikan, Pak, seperti ember masuk dalam sumur. Itulah marwah orang Islam itu dijaga. Kalau enggak ada saksi, 4 orang melihat seperti ember masuk sumur, maka kau memfitnah saudaramu melakukan dosa besar zina itu, kau dirajam. Itu dalam Islam begitu hukum. Saya nggak kebayang kalau orang yang dituduh juga perlu bukti. Kacau lah, Pak. Yang menuduh, Anda menuduh saya, mana buktinya? Babarkan. Di mana? Meja hijau. Kalau enggak, Anda kena. Ini kan lapor-laporan nih, lapor-laporan. Katanya mau dirubah itu undang-undang ITE. Katanya, nggak tahu saya. Kan ngeri itu lapor-laporan. Ya, katanya mau direvisi. Ya, kita lanjut. Intinya siapa, Pak? Muawiyah bin Abi Sufyan nolak atau enggak? Nolak, enggak mau. Bahkan dia punya sinyal sedikit. Jangan-jangan Ali ini berkolaborasi, bersekongkol pada peristiwa terbunuhnya siapa? Utsman. Wah, itu tambah menyumet. Menyumet, tambah panas situasi. Waqad tatawwarat hadhil azmah ila ma'rakati Siffin. Kejadian itulah yang kemudian nanti menyebabkan terjadinya perang Siffin. Siffin sekarang, Pak, salah satu tempat al-an fi Suriah di sini, di Suriah. Taqau ala syati al-gharbi li nahril Furat. Sebelah posisi baratnya Furat River, Sungai Furat. Efrat kalau kita. Bahasa Indonesia Efrat, bahasa Arabnya Furat. Ya. Bil qurbi minar Riqqah. Dekat dengan daerah namanya Riqqah. Saya belum ke sana. Karena masih wisatawan belum boleh, Pak. Kalau dulu belum terjadi peperangan, Pak, orang yang dari Yordan bisa ke Suriah, nyambung, Pak. Ke Lebanon nyambung darat semua, Pak, itu. Sekarang nggak boleh wisatawan. Nggak boleh. Itu nyambung paling 2-3 jam nyampe. Kecil, Pak. Negara-negara kecil. Kalau Indonesia kan panjang sekali kita. Bentangannya aja naik pesawat 8-9 jam dari timur ke barat. Dari ujung timur ke Aceh itu 8-9 jam kita. Negeri dahsyat. Kita lanjut. Peristiwa itu kemudian yang memicu apa, Pak? Apa tadi? Peperangan Siffin. Apa sebabnya? Ali pertama kali punya program mengganti semua gubernur-gubernur daerah yang diangkat oleh almarhum Utsman bin Affan. Di antara gubernur yang diganti adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang membawahi wilayah Syam. Muawiyah nggak terima. Bahkan dia punya sinyal, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan terbunuhnya Utsman. Maka terjadilah dua arah ini menyebabkan terjadi satu pertempuran di sebelah barat Sungai Efrat namanya Perang Siffin. Wa fi sanatis salasin, di tahun ke-30 Hijriah, wallati kadat nasru fiha an yakuna fi janibit Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahun ke-3 Hijriah itu hampir saja barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mau menang di pertempuran itu versus Muawiyah tadi. Laula anna ansara Muawiyah rafa'u masahib. Sekiranya pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengangkat Al-Quran. Pak, kalau dalam pertempuran sudah diangkat mushaf Quran, berarti damai. Stop. Al-Quran diangkat mushaf oleh para pendukungnya Muawiyah. Kan terjadi pertempuran ini. Bloknya Ali dan Muawiyah. Hampir di detik-detik itu bloknya Ali mau menang. Ternyata pengikutnya Muawiyah ngangkat Al-Quran. Stop perang, Pak, otomatis. Ya, rafa'ul masaib ala asinnatir rimah. Di ujung rimah itu apa, Pak? Panah. Diangkat. Ya. Mutalibina bi tahkim kitabillah. Pertanda pertempuran itu stop, diputuskan dengan ketetapan Allah. Damai. Walam yakbal khalifah Ali al-tahkim. Ali bin Abi Thalib
menolak at-tahkim, memutuskan dengan tadi itu, ya, kitabillah, li'annahu ra'a anna talaba tahkim makidah. Karena Ali beranggapan ini strategi Muawiyah aja ini. Etok-etok, tahu etok-etok? Pura-pura. Udah, Pak. Ya. Walakinna aglaba jais malu ila tahkim. Tetapi sebagian besar pengikut Ali cenderung untuk stop perang dan diputuskan dengan Al-Quran. Paham kan, Pak? Apa tasawurnya, Pak? Gambarannya Ali, tengok Pak, biar kita paham juga. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Sufyan dicabut kekuasaannya. Direformasi, semuanya diganti. Nolak. Muawiyah bin Sufyan bahkan punya pikiran, jangan-jangan Ali ikut serta dengan para pemberontak ketika terbunuhnya Utsman. Maka terjadilah kemudian ketegangan antara dua belah pihak. Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi di sebelah barat Sungai Efrat yang sekarang di Suriah. Berkecamuklah pertempuran itu, hampir barisan Ali menang, tetapi barisan Muawiyah ngangkat dari tombak, ngangkat Al-Quran, pertanda stop. Ali punya feeling ini jangan-jangan strategi makidah saja, etok-etoknya para pengikutnya Muawiyah. Nolak. Tetapi bagian besar pengikut Ali tidak setuju dengan keputusan Ali. Harus diputuskan berhenti perang. Maka Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan Khawarij. Dari situlah munculnya Khawarij. Ketidakpatuhan dengan Ali bin Abi Thalib itu. Summa inna ba'da junudahu talabu bil audah ilal qital wa tarakat tahkim. Kemudian, ya Bapak Ibu, sebagian bala tentara daripada Ali bin Abi Thalib ya meminta untuk terus melanjutkan pertempuran dan meninggalkan perdamaian. Walamma rafadha Ali, dan ketika Ali enggan, terjadilah in syakku ala alaihi wa kharaju an ta'atihi. Terpecah belahlah Pak pengikut Ali ini. Walidzalika summu bil khawarij, karenanya yang terpecah tidak taat dengan Ali disebut dengan khawarij. Orang yang nyelempeng dari instruksi, ya, instruksi pimpinan, ya, dalam kebaikan. Wattafaqal khalifah Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah bin Abi Sufyan ala ta'yin mumassilin lahum bitakim. Akhirnya antara barisan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus delegasi perdamaian. Paham? Di meja bundar lah gitu. Damai saja. 2 orang. Fakhtaro Ali bin Abi Thalib Abi Musa al-Asy'ari. Dari barisan Ali bin Abi Thalib diutus mewakili untuk meja perdamaian, namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Wakhtara Muawiyah Amr bin As. Dari kalangan barisan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Amr bin As. Mewakili 2 bertemu. Haitsu ijtama'a fi daumatil jandal lam yasila ila hilli maqbul. Bertemu di satu tempat, ya, di Syam, dan tidak ada perkara yang bisa diputuskan, alias deadlock. Tahu deadlock? Nah, deadlock. Ya, Bapak Ibu, tadi disebut Khawarij. Ini penting sekali. Siapa itu Khawarij? Ketika Ali mengusulkan begini, mereka tidak menerima usulan Ali. Adat al-Khawarij fi ardi fasadan. Semakin menggila kaum Khawarij membuat kerusakan, Pak. Wa asbaha min wajibatil khalifah Ali muharabatahu. Dan salah satu kewajiban Ali adalah memerangi orang-orang Khawarij ini. Ya. Waqa'at bainal jadimain ma'rakatun kabira inda Nahrawan fil Iraq halian.
terjadilah antara Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali dan gerakan Khawarij satu pertempuran sekarang ada di Irak. Ya, namanya Nahrawan. Ya, wa taqa'u baina Baghdad. Tidak jauh dari kota Baghdad. Wa fiha qutila katsirun minal Khawarij. Program Ali memerangi ini orang bahaya kalau dibiarkan ini buat kekacauan terus. Ya. Banyak yang terbunuh daripada kaum Khawarij di pertempuran itu. Wa min nahiyatin ukhra, dari aspek yang lain, dari sisi lain, faqad tamakkana al-khariji Abdurrahman bin Muljam. Pak, gembongnya Khawarij ini namanya Abdurrahman bin Muljam. Dialah yang kemudian min darbi Ali bin Abi Thalib bisayf wa huwa qa'imun yusalli ya salat subuh. Waktu itu Ali bin Abi Thalib menjadi imam salat subuh. Menjadi imam salat subuh. Seperti siapa Pak? Umar bin Khattab. Jadi memang nggak ada yang berani dengan Ali, Pak. Karena dia pemberani. Terbukti apa? Dia dibacok oleh siapa tadi namanya? Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij ini, ketika Ali sholat, memimpin sholat. Kalau sholat kan nggak madep orang, Pak. Madep ke kiblat, menghadap Allah. Benar? Kan nggak tahu musuh dari belakang. Coba kalau berhadapan, nggak ada yang berani dengan dia. Allah. Ya. Pada tanggal 15 Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Ya. Pada usia 63 tahun Ali bin Abi Thalib wafat, dibunuh gembong Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam ketika sahabat Ali memimpin sholat subuh. Allah, seperti Umar. Umar ditusuk berapa tusukan dulu, Pak? 6. Berarti Umar itu dahsyat memang, Pak. 6. Kita jalan setengah kilo udah ngelepar, Pak. Udah pegel semua. Umar ditusuk 6 kali. Allah, sahabat-sahabat itu fisiknya dahsyat. Lanjut dikit lagi, Pak. Apa yang terjadi setelah terbunuhnya Ali bin Abi? Tambah kacau, Pak. Maka nanti setelah Ali bin Abi Thalib berakhir, pemerintahan Islam itu diteruskan oleh dinasti, udah namanya, Pak. Dinasti apa, Pak? Umayyah. Pusatnya di mana? Suriah, di Syam. Peninggalannya banyak di Suriah itu. Tapi karena kemarin terjadi konflik, perang dan seterusnya, masjid-masjidnya itu hancur semua, Pak. Situs-situs kaum muslimin, Pak. Itu kalau nanti sudah aman, Pak, insya Allah aman, udah menuju aman. Penting juga kita, Pak, ke sana, Pak, biar tahu sejarah Islam. Peninggalan dinasti Umayyah itu, Pak. Setelah Khalifah Rasyidin itu diteruskan itu, Pak. Sampai sekian abad, baru nanti dinasti Abbasiyah. Di mana misalnya? Baghdad. Ya. Pindah dari Madinah ke sana. Wa ba'da maqtali Ali bin Abi Thalib baya'a Ansar ibnahu Al-Hasan. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, beliau dibunuh waktu jadi imam subuh. Kaum muslimin memberikan kesetiaan janjinya dengan putra Ali bin Abi Thalib yang bernama siapa? Hasan. Khalifatan lil muslimin, agar menjadi pemimpin kaum muslimin. Walakinnahu tanazal anil khilafah li Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi Hasan mengundurkan diri, nggak mau. Untuk apa, Pak? Melindungi darah kaum muslimin agar tidak lebih banyak mengalir. Ya. Dia serahkan jabatan itu nanti kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa bizalika, karenanya Bapak Ibu, setelah kejadian itu maka sudah beralihlah atau bergantilah dekade daripada kepemimpinan Islam dari Khalifah Rasyidin nanti ke dinasti Umayyah, dan kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang Khalifah setelah Ali bin Abi Thalib atau sahabat Ali setelah Abi Thalib yang dijamin masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu, saya ingin menyegarkan kita semua.
peperangan-peperangan tadi tidak usah terlalu diperdalam. Nanti membuat hati kita kotor. Sudah saya singgung tadi, saya kasih stressing zaman fitnah. Zaman fitnah. Kalau udah zaman fitnah, Pak, siapapun dia bisa terkena itu. Sampai Ali saja terbunuh. Ternyata kompor-kompornya itu memang orang-orang yang tidak paham dengan agama. Jadi Khawarij itu semangat sekali, tapi ilmu agama belum memumpuni. Maka hati-hati, Pak. Kalau ada orang semangat kali, Ustaz, ini engkau Bapak ngaji dulu aja, ngafal Quran. Tenangkan aja. Ada orang yang semangat gitu kan, Ustaz, apa ini? Enggak kita aja Ustaz, angkat senjata jihad apa? Udah Bapak angkat Al-Quran, Bapak baca Quran aja. Khawarij kan gitu tadi, tidak taat kepada Ali. Akhirnya tambah cekcok, tambah apa Pak? Bahasa Jawa ini bulat, tahu bulat? Ruwet. Bulat. Tidak ada ujungnya benang itu. Ya. Itulah zaman fitnah tadi. Sampai Ali pun terbunuh ketika sholat. Ya. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Ya, menjadi ilmu masukan kita. Tapi pesan saya jangan terlalu diperdalam tentang pertempuran tadi yang internal. Karena nanti kita bisa mengeraskan hati dan itu bisa menjadi pintu masuk sampai kita kemudian menyalahkan ini sampai kita nauzubillah min dzalik. Makanya saya sudah singgung biasanya dua pertempuran tadi menjadi celah di luar kita yang akidahnya X untuk bla 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 bla. Ya mereka masuknya dari situ, Pak. Menyanjung sahabat, keluarga. Tengok itu tadi Hasan gara-gara Muawiyah tidak mau bla 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 ya kan? Kan Muawiyah sahabat juga, mulia juga. Hasan cucu Rasul, mulia. Semuanya mulia, punya kemuliaan. Ya, tapi yang dari faktor X enggak saya sebut itu biasanya menyanjung tinggi, menjatuhkan yang enggak. Sahabat itu semuanya di mata Allah orang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pas. Jadi memang tidak bisa kita nafikan hubungan erat ya dakwah Islam yang masuk ke Indonesia ini dengan dakwah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, para pendakwah yang datang dari katakanlah Syarqul Ausat, Timur Tengah, dalam hal ini Hadramaut paling banyak. Makanya disebut Hadorim. Hadorim itu Hadramaut, satu kota di Yaman. Itu mereka sama berdagang dulu menyebarkan Islam. Bahkan Bapak Ibu, situs-situs peninggalan sejarah di Indonesia ini, bangunan-bangunan masjidnya itu dinamakan ada hubungannya dengan Timur Tengah. Berarti sudah ada hubungan korelasi yang memang tidak bisa diputuskan benang merah itu. Nanti kita akan bahaslah hubungan dakwah Islam di Indonesia dengan para ulama yang di sana. Ya, bahkan ada yang mengatakan Islam ini pernah dibawa ke Indonesia dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana ke Cina. Siapa yang di Cina? Siapa yang Cina? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Terus Panglima Cheng Ho dan seterusnya itu kisahnya. Bapak kalau ke Kudus, Kabupaten Kudus, kota kecil sebelum Pati setelah Demak, ada masjid yang itu sekarang dibuat di kalender tanggalan. Namanya Masjid Al-Quds. Menara Kudus itu nama masjidnya apa? Al-Quds, Al-Quds. Dulu penyebar dakwah di kota Kudus itu ada namanya Ja'far bin Abi Thalib namanya. Itu masih ada silsilah dengan Rasulullah SAW, Ahlul Bait, keluarga. Yang kedua, sedemikian rupa dia membuat nama masjid itu Al-Quds agar umat Islam ini juga jangan lupa dengan Al-Quds yang di Palestina. Itu benang merahnya itu. Tahun segitu loh Pak. Ratusan tahun atau 100-200 tahun kita sebelum merdeka. Kita merdeka 1945. Mungkin 1800-an itu. Mereka sudah dakwah. Dan orang Islam masuk ke agama Allah dengan kolosal. Berbondong-bondong.
Rame-rame Pak, kolosal. Kenapa? Dakwahnya bisa diterima. Jadi benar yang Bapak katakan, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Nanti satu saat kita akan bedah korelasi hubungan dakwah itu. Ya. Yang kita pelajari masuknya Islam ke Indonesia ini, sebagaimana legendnya, ada dua pintu. Satu dari Sumatera Utara, Barus, itu masuk Tapanuli Tengah. Tanya Bang Haji Anton Saragi. Di Barus, Tapanuli Tengah, dekat Sibolga, pantai barat, nanti Samudra India. Saya tidak membayangkan mereka berdakwah ke Indonesia melalui laut samudra yang begitu. Berarti fighter, jiwa petarung. Itu kan gelombang Samudra India itu ngeri Pak. Yang satu lagi pintunya Pasai. Di mana? Aceh. Dari situlah Islam masuk ke negeri Nusantara ini. Bahasa Arabnya Al-Arkhabil. Negeri Nusantara itu Al-Arkhabil. Bagian semua ini. Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Terus Pak, makanya semua yang di daerah Jawa, termasuk yang di Pulau Sumatera, itu semua pinggir-pinggir pantai yang pertama kali Pak menerima dakwah. Kenapa? Mereka masuknya dari pantai. Dan tidak ada satupun pertumpahan darah. Itu yang perlu dicatat. Untuk menjawab, membungkam celotehan dan tuduhan kaum orientalis dan orang yang benci dengan Islam. Islam disebarkan dengan pedang, tumpahan darah. Ente tidak baca sejarah, ente kebanyakan micin. Yang nembak-nembak itu Belanda atau orang Arab dulu yang nembak? Belanda kan nembaki kita, benar tak? Maka kita melawan. Kalau orang yang dari Arab sana, dari Hadramaut dan tambah dari saudara kita Gazarat ini, damai dia dagang, mendekati bapaknya, punya anak, minta dinikahkan, iya kan? Tidak ada satupun sejarah yang bacok dia. Kok Anda bilang pertempuran Islam disebarkan dengan darah dan pedang? Ente kebanyakan micin. Tidak diasahin. Damai, makanya semua sepenyanjung pantai utara ya Pak. Mau saya tanya, rata-rata pondok di Jawa itu, pondok pesantren, bukan bagian selatan Pak, tapi di pesisir pantai utara. Atau kita sebut apa kalau mudik ke Jawa, Pantura, mulai Cirebon, Pekalongan, ini pesantren banyak. Sampai saya dulu nyantri 4 tahun saya. Dari Siantar Medan saya ke Kudus. 94 sampai 98. Karena saya ingin ke Jawa waktu itu. Guru-guru saya kok top kali nih yang dari Jawa ini. Bisa baca Quran, terjemah perkata, tahu tafsirnya. Di mana sekolahnya ini? Saya tanya guru saya, kami lulusan dari Jawa Tengah, bla bla. Saya boleh ke sana Ustaz, nyembahinmu. Silahkan. Maka semua pesantren itu Pak, maksud saya korelasi tadi. Pendakwah itu datang dari sana. Dan ada hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, apa yang kita persiapkan harus untuk menyongsong gelombang emas. Ya, dalam hadis itu ala manhajin nubuwah, ya kan? Satu sistem yang berada sesuai dengan on the track sistem kerasulan Nabi SAW. Keadilan, tidak ada yang dizolimi, minoritas dilindungi, mayoritas mendapatkan hak-haknya. Begitulah keadilan. Adil kan sifat human, general. Siapapun diperlakukan adil menerima, benar? Zolim semua menolak. Siapapun dia dizolimi pasti nolak. Berontak dia. Maka dakwah Islam itu dakwah universal Pak. Keadilan, kejujuran, menghilangkan kezoliman, al-wafa, menepati janji. Semua orang pasti menerima itu. Seperti tadi. Nabi dititipkan barang-barang itu. Berarti kan kejujuran, trust. Diterima semua kan? Tanpa melihat dakwah Rasulullah SAW mengajak mereka beriman kepada Allah. Tapi masyarakat Arab menerima kejujuran Nabi. Siapa yang nggak menerima? Siapa orang siapapun dia kalau diperlakukan dengan jujur dia akan beri kepercayaan. Terlepas dia tidak satu akidah atau enggak. Enggak ada cerita. Jadi Pak, yang kita persiapkan ya pertama ketaatan kita tentunya kepada Allah. Karena taat itu pasti membawa satu kemenangan. Ya. Dalam surat Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fasbutu, istiqomah kata Allah. Istiqomah, jangan sampai ragu, jangan sampai kita kemudian futur. Futur itu
boring, bosan, udahlah, enggak usah ke masjid, udahlah, enggak usah ngaji, udahlah, enggak usah jamaah. Apa ini? Putus asa, berat kita. Ya. Fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu surah Al-Anfal nanti dibaca. Tetap ingat kepada Allah, perbanyak menyebut Allah, kamu akan sukses, kamu akan beruntung, insyaallah berada dalam jalan najah. Ya, wa atiullaha wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u. Jangan banyak berselisih. Jangan banyak berselisih. Kita punya panduan satu Al-Quran. Punya kiblat satu arah. Al-Fatihahnya sama. Sholat subuhnya 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asal. Udah hal-hal yang itu. Adapun yang kecil-kecil. Itu sesuatu sudah ada. Sejak zaman Nabi. Sahabat dulu. Wala tanaza'u. Fatafshalu. Kamu akan hancur. Wa tazhabari hukum, kekuatanmu akan hilang. Kalau kita terlalu banyak perdebatan, perselisihan. Nah, makanya Pak, diteliti oleh orientalis. Umat Islam Indonesia ini kan besar. Makanya jangan sampai bersatu. Buat inilah, itulah, terus itu Pak. Nah, kita yang sadar jangan sampai terjebak oleh Batman. Jebakan Batman, ya, jangan-jangan ini propaganda mereka. Begitu Pak mungkin jawaban saya untuk sementara ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti untuk bulan depan Bapak-bapak kita bertemu di pekan kelima Sabtunya. Saya udah request dengan Pak Haji Rudi tadi. Saya mohon doa semuanya jamaah, nanti insya Allah 4 Zulhijjah saya mendampingi emak saya ke Tanah Suci. Memenuhi panggilan Allah, mudah-mudahan saya dan emak saya disehatkan Allah. Kita bisa bertemu lagi nanti di hari Sabtu, pekan kelima ya. Karena ibu saya sudah 78. Daftar reguler lama kali. Sudah 10 tahun yang lalu. Saya lapor ke kementerian di Siantar, berapa tahun lagi, sekian. Oh udah nggak mungkin ini. Saya refund. Saya daftarkan di Jakarta, alhamdulillah sebulan lalu saya daftarkan, sudah ACC 4 hari yang lalu. Jadi mohon doa Bapak Ibu, semoga saya diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendampingi ibu saya menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ke Tanah Suci. Dan saya doa nanti Bapak-bapak yang belum diberikan Allah, segera Allah berikan oleh Allah kesempatan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf, dimaafkan saya ya, semoga Allah berikan kesehatan. Kalau ada salah-salah saya selama mengajar beberapa tahun di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.